Shalom Bapak Ibu, jemaat dikasih Tuhan, terpujilah Tuhan yang sudah memberi kita hari ini. Mari kita melandasi lagi dengan firman Tuhan. Kita berdoa. Terpujilah Tuhan atas kehidupan dan kesempatan yang kami boleh alami lagi di hari ini. Kami bersyukur dan karena itu kami menaruh seluruh hidup kami di dalam dan di bawah pimpinan firman-Mu. Karena itu Tuhan, terangilah hati kami. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu, firman Tuhan kita terambil dari Galatia 1 ayat 10. Jadi bagaimana sekarang? Adakah ku cari kesukaan manusia atau kesukaan Allah? Adakah ku coba berkenan kepada manusia? Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Itulah firman Tuhan yang menjadi dasar renungan kita pada hari ini. Tema kita hari ini adalah, adakah kita coba berkenan kepada manusia? Nah Bapak Ibu, salah satu tantangan terbesar yang dihadapi oleh orang-orang percaya, orang Kristen, yang juga secara khusus mereka yang disebut sebagai hamba Tuhan, yang melayani Tuhan, adalah berkenaan dengan motivasi, khususnya soal pelayanan. Dalam melayani pekerjaan Tuhan, kita harus memiliki motivasi yang murni, yaitu mengejar perkenanan atau kehendak Tuhan, bukan mencari perkenanan dari manusia. Kalau pelayanan kita hanya bertujuan untuk menyenangkan hati manusia atau orang-orang yang kita layani, maka itu berarti motivasi kita sudah melenceng jauh. Perhatikan apa yang Rasul Paulus katakan dalam Galatia 1 ayat 10 tadi. Sekiranya aku masih mau mencoba berkenan kepada manusia, maka aku bukanlah hamba Kristus. Nah Bapak Ibu, fenomena ini sedang melanda gereja Tuhan saat-saat ini, bahkan di akhir zaman ini. Banyak para pelayan Tuhan atau hamba Tuhan atau orang percaya, orang Kristen yang karena takut kehilangan jemaatnya atau takut kehilangan posisinya, kedudukannya, jabatannya, pengaruhnya, akhirnya memilih untuk berkompromi dengan namanya dosa. Mereka tidak berani menegur jemaatnya yang berbuat kesalahan. Mereka tetap saja menutup mata seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Mereka tidak bisa bersikap tegas ketika kita lebih takut kepada manusia demi menyenangkan hatinya. Atau lebih memilih untuk mencari pujian manusia, sama artinya kita sudah menghambakan diri kepada manusia. Ya, namanya hamba itu adalah orang yang berusaha melakukan apa saja demi untuk menyenangkan hati sang tuan atau hati tuannya. Maka ketika kita melakukan segala sesuatu dan menempuh segala cara dengan tujuan untuk menyenangkan hati manusia, berarti kita sudah menjadi hamba manusia. Sebagai hamba-hamba Tuhan dan anak-anak Allah, kita harus memiliki satu tujuan dalam melayani pekerjaan Tuhan. Kita harus memiliki satu tujuan bagaimana supaya kita tetap berkenan dan menyenangkan hatinya. Orang yang mengejar perkenanan Tuhan pasti akan menghambakan diri kepada Tuhan sepenuh-penuhnya dan berkomitmen untuk meninggalkan cara-cara hidup yang lama yang tidak berkenan kepada Tuhan. Kita tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari kebenaran yang pada akhirnya membuat hati Tuhan sedih dan berduka. Inilah harga yang harus kita bayar sebagai seorang anak Tuhan, sebagai seorang hamba Tuhan. Maka apapun situasi dan keadaannya, kita harus tetap berdiri teguh dalam kebenaran firman Tuhan dan kita harus tidak berkompromi dengan yang namanya dosa. Kristus sudah mengorbankan nyawanya untuk menebus dosa-dosa kita. Karena itu patutlah kita pun menghambakan diri kita sepenuhnya hanya untuk dan hanya bagi Tuhan Allah kita. Karena untuk itulah kita dipanggil dan diselamatkan. Dan untuk itulah kita menjadi saksi-saksinya. Tuhan memberkati. Amin. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu. Kami bersyukur belajar lagi untuk tetap memiliki integritas, memiliki kredibilitas yang sesungguhnya Tuhan inginkan bagi setiap kami sebagai kesaksian dan sebagai gambar wujud Allah, sebagai imitator Allah, artinya sebagai pengikut Engkau. Biarlah sungguh kami dapat menjadi pelaku-pelaku firman-Mu yang setia. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah firman Tuhan hari ini. Mari kita hidup berkenan kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.